Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita, yang telah mengeluarkan kita semua minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan hidup kepada cahaya hidayah Allah, sehingga kita menjadi hambanya yang beriman, menjadi muslim dan muslimat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keislaman kita, bisa menjaga keimanan kita, dan kita membawanya bersamaan dengan kembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari kelak. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan qalbun salim. Qalbun salim itu artinya adalah hati yang selamat. Yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya ada iman, hati yang bersih dari kekafiran, hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kefasikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari noda dosa dan dari penyakit-penyakit hati. Qalbun salim adalah sebuah nomenklatur, sebuah istilah yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. 2 kali Allah menyebut kata qalbun salim di dalam Al-Qur'an. Yang pertama,
Allah menyebutnya di dalam surat Asy-Syu'ara, para penyair, surat ke-62 ayat 88 dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yauma akan ada suatu hari, yaitu pada saat yaumul ba'as, pada saat hari berbangkit. Di hari itu la yanfa'u, tidak lagi bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak. Jadi pada saat yaumul ba'as, hari berbangkit, hari akhirat kelak, Allah ingatkan harta tidak lagi berguna, anak-anak yang kita banggakan tidak pula lagi berguna, illa kecuali man atallaha, siapa yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang ada imannya, hati yang bersih dari kekafiran, dari syirik, dari fasik, dari munafik, dari penyakit-penyakit hati yang mengotori hati. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih itulah yang bermanfaat pada saat itu. Ini artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan punya nilai sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Untuk apa sesuatu itu kita lakukan? Apakah sesuatu yang kita lakukan dalam perbuatan itu sama dengan apa yang tergores di dalam hati atau tidak? Maka yang dinilai itu apa yang ada di dalam hati. Apa niat kita? Innamal a'malu biniyat. Adapun sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Semua persoalan itu ditentukan oleh apa yang menjadi maksudnya. Jadi kalau maksud kita di dalam hati itu sesuatu yang memang karena Allah, untuk mencari ridha Allah, maka bermaknalah sesuatu itu. Tapi kalau sesuatu itu bukan karena Allah dan bukan karena mengharapkan ridha Allah, sebagus apapun terlihat baik oleh makhluk, maka di sisi Allah itu bukanlah kebaikan. Sebaik apapun seorang hamba dalam berperilaku, kalau di dalam dirinya tidak bersemayam iman, maka tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita mau menghadap Allah dalam keadaan bermanfaat, maka satu hal yang harus terus kita ingat, datanglah menghadap kepada Allah
dengan membawa hati yang selamat. Artinya di dalam hati kita itu ada iman, ada Islam, bersih dari kekufuran, bersih dari kesyirikan, bersih dari kefasikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari noda dan dosa, bersih dari semua penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati kita. Di samping di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89, Allah juga menyebutkan istilah qalbun salim itu di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 84. Iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Iz jaa'a, tatkala datang siapa? Dia Ibrahim alaihissalam rabbahu, kepada Rabbnya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi hati yang selamat itu hati yang di dalamnya ada iman, dan imannya itu tanpa terkontaminasi oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Hanif, seorang hamba Allah yang lurus tauhidnya, yang imannya bersih tanpa ada penyakit yang mengotori iman, hatinya bersih tanpa ada kotoran-kotoran karat yang mengotori hati. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada fitnah, tidak ada ghadab, luapan-luapan emosional yang tidak terkontrol dan sebagainya. Selamatnya hati atau bersihnya hati itu punya kaitan dengan keberuntungan dan kesucian jiwa. Hati yang selamat atau hati yang bersih ini akan membawa seorang hamba memiliki jiwa yang suci. Jiwa yang suci akan mengantarkan dia untuk sampai kepada keberuntungan, baik dalam hidup di alam dunia ini maupun dalam kehidupan di alam akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Asy-Syam surat ke-91 ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh telah beruntunglah. Siapa yang telah beruntung? Man zakkaha, orang-orang yang bersih jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh merugilah. Siapa yang merugi? Man dassaha, orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa itu tidak akan suci kalau hati tidak selamat. Jiwa itu tidak akan suci kalau hati itu tidak bersih. Jiwa itu akan suci kalau hati kita bersih, hati kita selamat, dan
kebersihan jiwa kita itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keberuntungan dalam setiap alam tahapan kehidupan kita. Di alam dunia kita beruntung, di alam barzah kita beruntung, pada saat ba'as dibangkitkan kita beruntung, di padang mahsyar kita beruntung, menghadapi as-sirat kita beruntung, sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga. Itu semua karena kesucian jiwa kita. Jadi ada relevansi, ada keterkaitan yang sangat signifikan antara kesucian jiwa dan keberuntungan di dalam hidup ini. Dan ada relevansi yang signifikan pula antara kesucian jiwa dengan selamat atau bersihnya hati kita.